Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Ilmu makrifat adalah ketersingkapan saat hijab antara sang hamba dengan sang Khalik telah terangkat, sehingga yang tersisa hanyalah penglihatan hakiki bahwa segala sesuatu adalah cermin daripada asmanya, bahwa setiap desah nafasmu adalah bukti daripada keberadaannya. Orang yang telah bermakrifat, mereka tidak lagi berbicara dari pikiran ataupun hafalan, karena ucapannya adalah pancaran langsung daripada kesadaran hakiki yang telah menyatu dengan realitas tertinggi. Seperti api yang tidak perlu berkata, "Aku panas," untuk membakar. Seperti sungai yang tidak perlu membual, "Aku mengalir untuk menghidupi tanah." Dan ucapan orang-orang yang telah bermakrifat adalah manifestasi daripada apa yang telah mereka alami, bukan yang mereka ketahui. Dan tahukah kamu, para sufi besar seperti Syekh Ibnu Arabi, Syekh Jalaluddin Rumi, ataupun Al-Halaj, mereka seringkali dianggap gila karena ucapannya melampaui logika dunia. Tapi justru disitulah letak rahasianya. Kata-kata mereka ucapkan bukan untuk dipikirkan, tetapi untuk ditafsirkan oleh hati yang sejiwa. Sebab orang makrifat, kalau mereka berbicara, itu lahir dari dimensi langit, di mana batas antara aku dan dia telah sirna. Lalu bagaimana mungkin ucapan manusia biasa bisa mengandung tuah? Jawabannya ada pada sebuah ayat. Barang siapa yang Allah buka hatinya, maka ia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Cahaya inilah yang mengalir dalam setiap kata mereka, bukan kata-kata yang diucapkan, tapi keberkahan yang dibawa oleh sang pembicara itu sendiri. Itulah mengapa terkadang ucapan mereka mengandung unsur cahaya akan mudah diserap oleh jiwa-jiwa yang bersih. Banyak juga yang mengira bahwa tuah ucapan orang makrifat adalah sihir atau karomah magis. Padahal tuah itu lahir bukan karena kata-katanya yang sifatnya ajaib, melainkan karena keselarasan mutlak antara ucapan, hati, dan kehendak ilahi. Setidaknya ada 3 rahasianya. Pertama, kesatuan niat dan hakikat. Bagi orang makrifat, tidak lagi ada dikotomi antara berkata dan berbuat. Saat mereka mengucapkan kun, jadilah, itu bukan permintaan, melainkan cermin dari kepasrahan total pada kalimat Tuhan, kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Dan ucapan mereka adalah cermin dari kehendaknya, bukan dari keinginan pribadi. Yang kedua, kekuatan di dalam kosong. Ucapan mereka sering terdengar paradoks. Misalnya, ketika Robi'ah al-Adawiyah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut nerakamu, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena menginginkan surgamu, laranglah aku untuk memasukinya." Ini bukan kalimat retorik, tapi bukti bahwa hati mereka telah kosong dari segala motif kecuali cinta. Dan kekosongan itu justru menjadi medium sempurna untuk menangkap sinyal ilahi. Yang ketiga, hukum resonansi ilahi.
Dalam fisika, resonansi terjadi ketika frekuensi benda selaras. Dalam spiritualitas, orang makrifat telah mencapai frekuensi kolbu yang selaras dengan sifat-sifat Tuhan, Maha Pengasih, Maha Mengetahui, Maha Adil, dan Maha Segalanya. Makanya, ucapan mereka menjadi antena yang menghubungkan kehendak manusia dengan takdir ilahi. Ketika mereka mendoakan kesembuhan, itu bukan mereka yang menyembuhkan, tapi hukum resonansi inilah yang bekerja. Saudaraku, sang sejati. Lalu, bagaimana untuk membedakan ucapan orang makrifat dengan kata-kata indah para penipu? Ada 3 tanda yang tak bisa dipalsukan. Yang pertama, menggetarkan hati. Ucapan mereka seringkali sederhana, tapi menusuk kolbu. Seperti kata Imam Al-Ghazali, ilmu tanpa amal adalah kegilaan, sedangkan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Kedua, mengalir seperti air. Orang makrifat tidak memaksakan nasihatnya. Ucapan mereka muncul tepat pada waktunya dan untuk orang yang tepat pula. Seperti kisah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir, beliau tidak menjelaskan makna perbuatannya sampai Nabi Musa alaihissalam sendiri siap mendengarnya. Begitu pula orang makrifat. Mereka diam ketika kata-kata tak diperlukan dan berbicara saat hati pendengarnya telah terbuka. Ketiga, menyatukan bukan memecah. Lihatlah ucapan Rumi. Di luar ide, benar dan salah, ada sebuah taman. Aku akan menunggumu di sana. Makanya, orang makrifat tidak lagi terjebak dalam debat-debat agama, suku, atau bahkan dengan politik. Ucapan mereka menyatukan karena berasal dari sumber yang satu. Tapi hati-hati, karena banyak pula orang yang mengaku sebagai ahli makrifat, tetapi ucapannya penuh dengan kebencian, kesombongan, atau klaim-klaim palsu lainnya. Ingatlah, pohon yang berbuah, mereka tidak perlu memberitahu dunia bahwa ia berbuah. Orang makrifat sejati, justru mereka menyembunyikan dirinya, karena ia tahu bahwa cahaya tidak perlu bersaing dengan kegelapan. Pertanyaannya sekarang adalah, bisakah ucapan kita memiliki tuah seperti mereka? Dan jawabannya, iya dan tidak. Tidak jika kita mengejarnya untuk kekuasaan, pengakuan, atau keuntungan dunia. Iya jika kita bersedia mati sebelum mati, yakni mematikan ego, nafsu, dan segala atribut kedirian. Rahasianya, ikhlas yang tak bertepi. Orang makrifat tidak peduli dengan ucapannya didengar ataupun tidak, dihargai ataupun dibenci. Bagi mereka, berbicara adalah bentuk zikir, bukan alat pencapaian sesuatu. Seperti laut yang tak berhenti mengalir meskipun tak ada yang meminumnya. Yang selanjutnya menjadi kanal, bukan sumber. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athailah, beliau berkata, lisannya orang arif adalah juru bicara hatinya, dan hati adalah juru bicara Tuhannya. Mereka hanya menjadi saluran bagi kebenaran yang lebih maha dari segalanya. Itulah mengapa ucapan mereka seringkali dimulai dengan dia, bukan aku. Yang selanjutnya, diam yang lebih berbicara. Orang makrifat
mereka lebih banyak diam karena mereka tahu bahwa hakikat Tuhan tidak bisa dijangkau dengan kata-kata. Tetapi ketika mereka berbicara, itu adalah keputusan ilahi, bukan keinginan pribadi. Inilah pelajaran terberat untuk memiliki buah ucapan. Kita harus berhenti menginginkannya, seperti bunga yang mekar bukan karena ingin dilihat, tetapi karena itulah sifat alaminya. Di era sekarang ini, di mana kata-kata menjadi senjata, di mana kebohongan lebih dihargai daripada kebenaran yang sifatnya sunyi. Memahami tuah ucapan orang makrifat adalah tameng sekaligus pencerahan. Mereka mengajarkan kita bahwa kata-kata bukanlah alat, melainkan doa, bahwa setiap kalimat yang kita ucapkan adalah cermin dari kesadaran. Jika kita berbicara dengan kebencian, kita memperkuat kegelapan kolbu. Jika kita berbicara dengan kesadaran ilahi, kita menjadi pembawa cahaya sekecil apapun itu. Makanya, sebelum kamu menutup video ini, tanyakan pada dirimu, hari ini apa yang telah kamu ucapkan? Apakah kata-katamu membangun ataukah merusak? Apakah kata-katamu lahir dari egoisme ataukah dari kesadaran yang terhubung dengannya? Karena pada akhirnya, tuah terbesar bukanlah pada apa yang diucapkan, tetapi pada kesediaan kita untuk mendengarkan dengan hati yang terbuka. Sebab di sebalik setiap kata tersembunyi satu pesan abadi. Ketahuilah bahwa aku ada dimanapun kamu berada. Dan mungkin di saat kita diam itulah kita baru benar-benar mendengar bisikan Sang Sejati. Demikianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.